Oke, jadi ini adalah konsep bagaimana mengkombinasi Action University dengan konsep proteksi income. Bahwa saya setuju Pak Saiful mengenalkan pentingnya orang untuk melindungi dengan menggunakan strategi asuransi. Nah, cuman masalahnya asuransi ini kan sudah tidak lagi seperti zaman dahulu. Karena ini sak soro nih teman-teman. Tidak seperti zaman dulu. Asuransi zaman dahulu adalah identik dengan payung, ya, ketika hujan dan ban serep. Nah, itu cara kuno di mana tidak mengenal instrumen yang lain. Nah, model pengelolaan keuangan di masa kini tidak bisa dilepaskan yang namanya saving. Saya ibaratkan adalah perahu, di sini layar dalam bentuk investasi. Nah, perahu inilah yang nanti membawa kita, ya, ini sebuah kehidupan, ini life, ya, untuk menuju satu tujuan. Nah, katakanlah ini goalnya. Nah, karena namanya risiko itu pasti akan ada. Ini ada angin datang, ya kan? Nah, di bawah kapal ini akan ada alat kemudi. Nah, alat kemudi ini merupakan teknologi finansial, kan gitu, financial literacy, yang dikelola oleh pihak Action University. Nah, beberapa pola orang ini banyak yang tidak efektif. Pola pertama adalah layarnya terlalu besar sehingga spekulasinya terlalu tinggi, tetapi dia tidak punya saving. Nah, ketika badai datang maka dia akan jatuh. Atau sebaliknya, orang yang terlalu takut, badan kapal yang terlalu besar, simpanannya terlalu banyak, tetapi investasinya kecil sekali sehingga dia tidak akan bergerak kemana-mana meskipun alat kemudinya sama. Nah, cara yang ketiga adalah karena kapal ini untuk mencapai sebuah tujuan, ya kan? Ini katakan mencapai sebuah goals. Nah, kemudian di sini ada investasi, besarnya investasi harus seimbang dengan ukurannya kapal. Nah, karena di sini ada penumpangnya, ya kan? Nah, ketika penumpangnya ini menuju satu tujuan, kira-kira berani nggak dia untuk menuju satu goals kalau dia tidak pakai pelampung, meskipun ada alat kemudi. Nah, maka digunakan yang namanya pelampung sejumlah orang yang ada ini. Kenapa? Karena namanya risiko. Ketika misal layarnya hancur, kapalnya hancur, orangnya jatuh ke air, siapa yang harus selamat? Layarnya, kapalnya, pelampungnya, atau orangnya? Nah, orangnya inilah yang harus sampai di goals. Nah, dengan adanya namanya pelampung ini akan membantu menyelamatkan goalnya. Yang kedua, tentang bagaimana kita mengelola kecerdasan finansial menurut Robert Kiyosaki. Nah, Robert Kiyosaki itu mengenalkan ada 4 kuadran cara orang untuk menjadi kaya, yang dikenal kuadran E, S, B, dan I. Nah, ternyata dalam konsep pengelolaan keuangan pun juga dikenal 4 kotak ini: income, pengeluaran, aset, dan hutang. Nah, level orang miskin itu hanya mengenal yang namanya income langsung ke pengeluaran, karena dia tidak punya hutang, tidak punya aset. Oke. Level yang lebih middle, yang sudah jadi manajer, sudah mulai mengenal lifestyle, maka dia mulai mengenal namanya hutang. Mungkin hutang KPR, kartu kredit, misalnya gitu. Nah, biasanya setelah dapat uang menjadi pengeluaran digunakan untuk membayar kartu kredit, maka dia tidak pernah punya aset. Nah, sing diajar nombe AU untuk level high impact adalah ketika punya income menjadi pengeluaran tidak langsung dibuat bayar hutang, tapi dilewatkan dulu melalui aset dan proteksi. Nah, dari hasil inilah yang nanti bisa digunakan untuk membayar pengeluaran. Nah, mengapa asuransi itu penting? Ini alasannya. Kita punya income. Income diperoleh dari kerja atau bisnis. Sumbernya dimasukkan ke dalam tabung. Di sini isinya adalah berupa aset dan uang cash. Nah, mau tidak mau kebutuhan orang pasti akan ada lubang-lubang di bawah. Pengeluarannya mungkin sosial untuk sedekah. Pengeluaran rutin, ya, untuk membayar hutang. Pengeluaran lain yang tidak berisik, yang tidak dikontrol, yaitu sakit, kecelakaan, cacat, mati, tua. Beli saham, deposito, kemudian untuk memiliki aset tanah, emas, ya, kemudian untuk biaya pensiun dan untuk operasional termasuk pendidikan, rumah tangga, atau mungkin kartu kredit. Nah, bagaimana kita bisa mengelola model ini? Nah, kira-kira seperti ini. Ketika orang ini
mengalami sakit atau cacat atau mati atau tua, nah otomatis dia sudah tidak bisa lagi bekerja, maka ini berhenti. Nah ketika berhenti maka tabungnya ini tidak bisa terisi lagi, padahal ini terus ngocor, berarti dia hidup dari uang saving. Nah pertanyaannya sampai kapan? Yang kedua, ketika ini aset masih membutuhkan dana untuk pembiayaan, sedangkan ini tabungannya terus berkurang. Nah lama iya kalau dananya ini cukup, kalau tidak cukup, sedangkan pengeluaran lubang sakit ini bisa lebih besar daripada lubang yang lainnya, sehingga asetnya hilang, pensiunnya tidak tercapai, operasional ini korat-karit semua, hancur semua. Nah yang dikenalkan sama Action University adalah menggunakan sistem. Sistemnya ya apa? Namanya orang hidup ada risiko. Jadi katakanlah di sini ini income, ini dari kerja, ini dari bisnis, misalnya gitu. Dimasukkan ke dalam tabung dan ini ada pengeluaran. Nah, pengeluaran sosial tetap ada. Ada pengeluaran sosial, ada pengeluaran yang di-manage atau yang tidak. Dengan menggunakan kekuatan tolong-menolong. Rekening tolong-menolong. Nah, rekening tolong-menolong yang dikelola oleh perusahaan Allianz ini, ya, ini adalah dimasukkan, ini pengeluaran untuk bayar asuransi, bayar premi asuransi. Nah, ini tambah lama tambah penuh, dan ini akan berhenti, ya, ketika ini akan stop, ketika orang ini mengalami sakit, kecelakaan, cacat, mati, tua, dan begitu stop tombolnya ini nyala, dan airnya gantian mengisi. Nah, ketika airnya mengisi, ini nanti akan bisa membantu yang sebelumnya itu pengeluarannya itu untuk membayar operasional, untuk beli aset, bayar hutang di sini. Ini gantian dia yang nanti akan mengisi. Termasuk untuk deposito yang biasanya uang masuk dibuat bayar deposito, begitu dia sakit, inilah yang nanti menggantikan, termasuk untuk biaya pensiun. Nah, ini yang menggunakan konsep perlindungan income tetapi bersifat sementara. Nah, gini. Nah, kalau menggunakan perlindungan income yang bersifat permanen, ya, bagaimana? Maka kita menggunakan network ini. Nah, network ini jumlahnya bisa jutaan mengisi ke tabung ini bersama-sama melalui networking. Nah, jadi ada sumber income yang ketiga di mana meskipun ini tidak sakit tetap bisa dinikmati. Nah, kira-kira gitu, Pak. Ini cuma ide aja.